Let's have a ball. Shalom, perkenalkan nama saya Vivitania Guslau dengan NIM 2214201195. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2, semester 6 Fakultas Keperawatan, program studi ilmu keperawatan. Dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat, dosen pengampu Nurse Olvi Manengke, Escape MKes. Akan masuk pada pengertian EWS atau disebut sebagai Early Warning System, yaitu sistem peringatan dini di rumah sakit adalah sistem yang digunakan untuk memantau kondisi pasien dan mendeteksi risiko keburukan. Baik, kita akan masuk pada kondisi kegawat daruratan, yaitu tanda penurunan kondisi ini muncul 6-8 jam sebelum pasien mengalami kegawatan atau henti jantung. Kita akan masuk pada kegawatan dapat dicegah dengan deteksi dini, yaitu EWS adalah suatu metode untuk mendeteksi penurunan atau keburukan kondisi pasien sebelum mengalami kegawatan. Selanjutnya kita akan masuk pada Early Warning System, adalah sistem scoring fisiologis lebih berfokus untuk mendeteksi kegawatan sebelum masalah terjadi, sehingga dengan penanganan yang lebih dini diharapkan kondisi ini mengancam jiwa dapat diatasi lebih cepat. Scoring EWS disertai dengan algoritme tindakan berdasarkan hasil scoring dan pengkajian pasien yang terdiri dari scoring 1, 2, 3, dan 0. Selanjutnya, manfaat Early Warning System. Yang pertama, standar klinis deteksi keburukan kondisi pasien. Yang kedua, standarisasi tingkat keburukan kondisi pasien. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan klinis dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, instrumen Early Warning System, yaitu yang pertama dewasa, digunakan untuk pasien dewasa lebih dari 16 tahun. Yang kedua, pediatrik, yaitu digunakan untuk anak berusia kurang dari 6 tahun. Yang ketiga, neonatal early warning system, yaitu untuk bayi berusia 1-3 bulan. Dan yang keempat, modified early warning system, digunakan untuk ibu hamil. Berikut komponen early warning system, yang itu pertama parameter klinis pasien, yang kedua scoring EWS, dan yang ketiga kategori EWS, yang keempat algoritme EWS. Selanjutnya kita akan masuk pada tabel early warning system, yaitu ada 7 parameter yang dinilai. Yang pertama, frekuensi nafas, saturasi oksigen, alat bantu nafas, frekuensi nadi, tekanan darah sistolik, tingkat kesadaran, dan suhu tubuh. Untuk menggunakan tabel EWS ini, pastikan terlebih dahulu perawat melakukan pengkajian tanda-tanda vital, kemudian dari hasil pengulangan ditentukan apakah tanda-tanda vital pasien tersebut masuk dalam scoring. Sekarang kita akan menentukan kategori responden, yaitu skor responden EWS terbagi atas 4. Sekarang kita akan menentukan kategori responden. Yang kategori hijau, yaitu perawat atau bidan pelaksanaan, skor 0-1. Yang berikut kategori kuning, yaitu Katim atau PJ shift kurang dari 40 menit, yang skor 2-3. Yang berikut kategori orange, yaitu dokter jaga atau DPJP kurang dari 30 menit, skor 4-6. Yang berikut kategori, sekarang kita akan menentukan kategori responden. Yang pertama kategori hijau, yaitu perawat atau bidan pelaksanaan, skor 0-1. Yang kedua kategori kuning, yaitu Katim atau PJ shift kurang dari 40 menit, yang skor 2-3. Yang berikut kategori orange, yaitu dokter jaga atau DPJP kurang dari 30 menit, skor 4-6. Yang berikut kategori merah, yaitu tim kode blue kurang lebih 5 menit, skor
lebih 7. Itu kategori hijau dengan skor 0 sampai 1, yaitu observasi dan dokumentasi setiap 8 jam. Sedangkan kategori kuning dengan skor 2 sampai 3, observasi dan dokumentasi setiap 4 jam. Berikut kategori orange dengan skor 4 sampai 6. Perawat melapor ke dokter jaga. Perawat mengobservasi pasien bersama dengan dokter jaga setiap jam. Perawat atau dokter jaga melapor ke DPJP. Perawat dengan dokter jaga mempersiapkan pasien jika mengalami keburukan kondisi untuk keperawatan. Merah dengan skor lebih 7, observasi dilakukan oleh perawat bersama dengan dokter jaga atau DPJP. Pemantauan pasien secara terus-menerus dan didokumentasikan per jam. Aktifkan kode blue bila pasien henti jantung atau henti napas. Rencana transfer pasien ke ruang ICU dengan menggunakan alat bantu napas.